Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azrina, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Ekonomi semester 3 Manajemen. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji dua sampel berpasangan. Nah, uji dua sampel berpasangan adalah menguji dua sampel yang saling berhubungan atau membandingkan satu sama lainnya untuk mengetahui perbedaan rata-rata atau mean pada masing-masing sampel. Melakukan pengujian dua sampel berpasangan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, satu populasi yang sama. Maksudnya di sini adalah melakukan pengujian sampel yang sama, tetapi yang membedakan hanyalah waktunya. Misalnya, melakukan pengujian terhadap sampel siswa yang melakukan pengujian nilai mata pelajaran ekonomi pada saat sebelum dan sesudah diberikannya metode pembelajaran tertentu. Yang kedua, dua populasi yang berbeda. Misalnya, penghasilan pada pekerjaan tertentu bagi suami dan istri. Contoh soal. Suatu kegiatan pembelajaran mata kuliah manajemen sumber daya manusia menggunakan metode pembelajaran baru, yaitu metode Think Pair Share. Dalam uji coba pembelajaran tersebut, dilaksanakan penelitian lanjutan dengan mengajukan hipotesis nol, yang mengatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan, perbedaan nilai antara sebelum dan sesudah diterapkannya metode Think Pair Share sebagai metode mengajar siswa jurusan Pendidikan Ekonomi di UIN Suska Riau. Dalam rangka pengujian ini, diambil sampel sebanyak 20 mahasiswa dengan menggunakan taraf kepercayaan sebanyak 95% untuk menguji pernyataan hipotesis tersebut. Baiklah, mari kita eksekusi. Nah, di sini telah ditentukan berapa nilai antara sebelum dan sesudah pada anggota kelas yang bernama A, B, C, sampai seterusnya sampai T. Nah, pada nilai A disandingkan dengan nilai A. Nilai A sebelum melakukan metode pembelajaran tersebut adalah sebanyak 78 dan sesudahnya sebanyak 75. Nilai A harus disandingkan sebelum dan sesudahnya dengan nilai A pula. Tidak boleh dengan nilai B ataupun dengan nilai C. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah dalam melakukan pengujian dua sampel berpasangan. Langkah yang pertama adalah susun hipotesis yang akan diuji. Pada langkah yang pertama, yaitu susun hipotesis yang akan diuji, dinyatakan H0, yaitu μ1 dikurang μ2 sama dengan 0, atau μ1 sama dengan μ2, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar sebelum dan sesudah. Kemudian, H1 dinyatakan μ1 dikurang μ2 tidak sama dengan 0, atau μ1 tidak sama dengan μ2, dinyatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar sebelum dan sesudah. Kemudian, langkah yang kedua adalah tentukan nilai alfanya. Nah, karena tingkat kepercayaannya tadi 95%, maka alfanya sebesar 5% atau sama dengan 0,05. Yang ketiga, tentukan statistik uji. Uji yang digunakan adalah uji T dengan T hitung sebagai berikut. Rumus T adalah jumlah D per N per S per akar dari N. Nah, sebelum kita menentukan T, sebaiknya kita menentukan dulu S-nya. Rumus S adalah akar dari 1 per N dikurang 1 jumlah D kuadrat dikurang jumlah D diangkat 2 kan dibagi N.
Nah, sebelum itu diketahui bahwa D didapat dari X1 dikurang X2. Oke, kita lanjut. Di sini ditentukan bahwa nilai X1 atau nilai sebelumnya adalah 78, 60, 55, 70 sampai dengan 69, dan X2-nya atau sesudahnya dari 75, 68 sampai dengan 86. Sementara D sama dengan X1 dikurang X2 yaitu 78 dikurang 75, maka dapat hasilnya 3. Begitu seterusnya sampai ke bawah, dan D2-nya 3 ini dikuadratkan sampai bilangan terakhir. Nah, jumlahnya adalah min 90 dengan D kuadrat sebanyak 1002. Nah, kita lanjut. Saatnya kita menentukan nilai S-nya, di mana akar dari 1 per N dikurang 1 dikali jumlah D kuadrat dikurang jumlah D pangkat 2 per N sama dengan akar 1 per 19 dikali 1002 dikurang min 90 pangkat 2 per 20 sama dengan akar dari 31,4211. Maka dapatlah hasil 5,6054. Nah, setelah S-nya kita dapat, selanjutnya kita beralih ke T, di mana T sama dengan jumlah D per N per S per akar N sama dengan min 90 per 20 per 5,6054 per akar 20, maka sama dengan min 4,50 per 1,2534, maka hasilnya adalah min 3,59,2. Selanjutnya, menentukan T-tabel. T-tabel sama dengan T 0,0519, maka 2,093. Yang keempat, tentukan nilai aturan penolakan H0. H0 ditolak jika nilai mutlak T hitung besar dari T tabel atau p-value kecil dari alfa. Yang kelima, tentukan keputusan. Maka didapatlah hasil nilai mutlak T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0-nya ditolak. Yang terakhir, tarik kesimpulan hasil dari seluruh sampel tersebut. Sehingga kalau H0-nya ditolak, maka dapatlah kesimpulan karena H0 ditolak, maka yang diterima otomatis H1. Artinya, terdapat perbedaan nilai yang signifikan pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia di UIN Suska tersebut, sebelum dan sesudah metode pembelajaran tersebut diterapkan. Baiklah, demikian video tentang uji 2 sampai berpasangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.